Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, diri Frater, Romo, Bapak dan Ibu. Selamat malam, Frater. Frater nanti perkenalannya sekalian aja ya, kalau setelah Romo menyapa, J. Supaya bisa kita mulai sekarang, J. Siap-siap, J, Frater. Baik, selamat malam Romo, Frater, Bapak dan Ibu sekalian. Ada tamu istimewa juga malam ini hadir bergabung dengan kita, Bu Mariati. Selamat malam, terima kasih karena dia bergabung dengan kami. Sugeng Dalu Bapak dan Ibu semua, apa kabar? Moga-moga semua sudah makin sehat dan tetap penuh semangat ya. Jadi malam ini kita berkumpul kembali setiap hari Senin. Romo, tim kesehatan dan dari TPKP menyapa seluruh umat yang ada di Paroki Kerapia yang kebetulan mungkin masih dalam suasana isoman atau mungkin sudah mulai sehat kembali. Kita 2 jam ke depan ini, enggak, 1,5 jam maksimal ya, 1,5 jam ke depan ini kita acaranya mau santai-santai gitu ya, mau saling berbagi cerita, kemudian nanti juga ada sedikit penguatan dari Bu Mariati sebagai seorang psikolog yang luar biasa berpengalaman dan sudah malang melintang di dunia per-Covid-an ini sepertinya nanti bisa cerita sendiri. Kemudian juga nanti kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Ada Dr. Patrice yang sudah siap. Nanti kalau ada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin ditanyakan, nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya. Lalu seperti biasa nanti ketika ada yang sedang bicara, saya akan mute ya. Otomatis akan saya mute untuk semua supaya kita bisa memberikan kesempatan untuk yang HP ini gowo di belketian. Mohon maaf ya, saya mute dulu semua. Iya, Baik, kemudian acaranya seperti biasa ya, nanti akan diawali dengan Romo menyapa dulu, nanti mungkin sedikit bisa perkenalan dari frater baru kita, karena kita juga kebetulan belum kenal, ada wajah baru yang cukup segar di sini ya. Kalau masih muda kan segar ya. Kemudian setelah itu nanti ada sharing, 2 sharing dari di antara kita juga ya, dari kita untuk kita berikan kesempatan kepada 2 orang untuk nanti sharing. Ada satu pertama kali Mbak Rosita, nanti tolong Mbak Rosita berbagi cerita. Kemudian ada satu lagi nanti masih menunggu bergabung, ini Ibu Yosef. Kemudian setelah itu ada sedikit peneguhan dari Bu Mariati. Lalu langsung setelah itu nanti kita buka dengan tanya jawab gitu ya. Langsung saja kita mulai untuk menyingkat waktu. Romo, disilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Frater, Bu Mariati, saudari-saudara. Kalau ada anak-anak, saya tidak tahu persis. Kalau tempat di sana tidak tahu. Selamat malam dan berkah dalam. Bapak Ibu, kembali kita berhimpun. Bagi yang belum pernah, ya, ini pengalaman Anda semua berjumpa. Lalu masih terasa hangat. Beberapa hari yang lalu kita bersyukur merayakan ulang tahun paroki kita. Dan paroki kita ulang tahun kemarin mendapatkan kado banyak. Kadonya apa? Terdengar banyak umat kita yang sembuh. Itu kado luar biasa. Ya, kami di tim gugus tugas paroki ketika mendengar, oh Bu ini sudah baik, Pak ini sudah keluar dari isolasi, sudah bagus. Itu merupakan kabar yang sangat-sangat menggembirakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dengan segala apa yang Anda semua jalani selama ini, kita masih dalam masa-masa yang tidak mudah, tetapi memang harus membiasakan dengan situasi semacam ini. Nah, sebagaimana diaturkan di awal, menjadi kesempatan baik kita untuk berbagi cerita. Ternyata cerita-cerita itu ketika dibagikan, lalu menjadi suatu cerita indah yang ternyata itu bagi yang bercerita maupun yang mendengar, itu menjadi sesuatu yang meneguhkan, ya, menjadi meneguhkan. Terima kasih Bu Mariati bergabung dengan kami sudah berapa kali ya membantu kita semua dalam proses-proses di paroki, terutama dalam mendampingi keluarga-keluarga. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih dan selamat
mengikuti perjumpaan pada malam ini. Berkah dalam semuanya. Berkah dalam Romo, matur nuwun. Ini mulai hujan, jadi sudah rodok deg-degan ini. Nanti kalau hujan moga-moga lampu dan sinyalnya tidak tidak mengganggu dan tetap bersemangat seperti kita semua malam ini begitu ya. Tadi seperti janji di awal, kita minta perkenalan dulu dari anggota baru di paroki kita. Frater, monggo silahkan. Baik, Romo. Ya, Romo, Bapak Ibu semuanya, selamat malam, berkah dalam. Perkenalkan, saya Frater Benedictus Triwidiatmoko, biasa dipanggil Frater Triwidi. Saat ini sedang menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Kerapiak. Saya akan tinggal di Kerapiak menemani Romo Kris dan Romo Sunar, ya kurang lebih selama 1 tahun, belajar dari mereka berdua dan belajar dari umat Kerapiak. Itu perkenalan singkat, semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa berjumpa. Saya juga bisa menjumpai Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Begitu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Matur nuwun, Frater. Selamat bergabung dengan kami umat di Kerapiak. Moga-moga kerasan dan bisa mendapatkan banyak pelajaran selama tahun orientasi pastoral ya. Selamat datang Frater. Nanti mohon untuk membuktikan kefraterannya dengan menutup doa ya, Ter. Langsung kita tembak saja ya. Baik, matur nuwun Frater, tetap join dengan kita ya, jangan kemana-mana. Kemudian langsung saja kita masuk ke sesi sharing. Ke Mbak Rosita dulu, Kak Ros, monggo. Baik, terima kasih Kak Elisa. Ya. Ya, kalau tadi Frater mau ditembak untuk doa, sekarang kemarin saya ditembak juga untuk sharing. Baik, terima kasih waktunya. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya akan sedikit sharing pengalaman saya, bagaimana rasanya ketika terpapar si virus yang jahanam ini. Diawali tanggal 19 Juni, itu di lingkungan RT saya ada yang terpapar. Kemudian saat itu saya mendapat jatah Jogotonggo, karena lingkungan kami Jogotonggonya jalan, bagus. Saya mendapat jatah Jogotonggo untuk mengirimkan makan siang ibu mau mengirimkan siang dan lebat sekali. Kantor saya ada di daerah Untung Suropati, SMA 7, dan saya baru mendapatkan warung makan untuk membeli makan itu ada di daerah Abdurrahman Saleh. Sambil hujan deras saya cari makan itu untuk dikirimkan. Kemudian saya sempat bergumam, Tuhan, saya itu mau berbuat baik, kenapa saya kehujanan kayak gini gitu loh. Saya mau beli makan loh ini Tuhan, aku suruh cari makan jauh ini gitu. Lalu sudah terkirim, saya pulang lagi ke kantor. Di kantor saya dapat SMS dari anak kecil saya, Bun, kakak nggak bisa membau. Waduh, aku bilang gitu. Setelah aku lemes itu. Gila nih, ada apa lagi Tuhan? Aku yang gitu. Nah, saya telepon yang di rumah. Segera swab. Saya bilang gitu. Pokoknya mau nggak mau, saya nggak mau tahu, harus swab segera. Kemudian swab, saya pulang ke rumah. Kemudian yang saya khawatirkan itu sebetulnya ibu saya. Ibu saya sudah sepuh. Kemudian saya feeling saya sudah pasti ini saya kemudian koordinasi dengan kakak, dan jika memang positif, ibu saya ungsikan ke Pasadena. Beneran, saya sampai rumah, saya lihat muka ibu sudah pucat. Pucatnya bukan pucat sakit, tapi pucat menahan emosi seperti itu. Mungkin marah dengan saya. Terus kakak tinggal saja di rumah kakak.
kemudian ibu mau istilahnya. Lalu saya rawatlah anak saya di rumah, isoman di rumah. Kami berbagi tugas dengan suami untuk urusan anak, suami yang teko. Kebetulan rumah tapi cuma punya satu kamar mandi. Kalau satu kamar mandi, kami harus pisahkan semuanya dari alat mandi dan sebagainya. Oke, sudah jalan. Hal yang pertama kali saya lakukan adalah saya membeli vitamin untuk seluruh keluarga saya yang sehat. Puji Tuhan, vitamin itu segera datang. Ketika saya siang order, sore itu sudah datang. Kami bagi vitamin itu semua. Lalu perjalanan selama di rumah. Kami prokes ketat sekali. Pakai masker terus di rumah, hand sanitizer nggak lepas. Setiap yang gede keluar kamar, ke kamar mandi, kami selalu semprot handle-nya, pintunya, ruangannya kami semprot semua. Dan aturannya, kami segala-galanya. Kemudian tanggal 23 saya vaksin yang pertama. Itu pun sebetulnya saya sudah ditawarin vaksin dari gereja 2 kali, tapi saya tolak waktu itu. Alasannya karena saya sudah mendapatkan vaksin dari perusahaan vaksinnya akan saya dapatkan dari rinciannya gitu ya namanya juga awam. Ketika dikasih tahu ini bagus dan itu namanya Sputnik V. Tapi kemudian suami bilang, Tuhan ki meh nolong kamu kok kamu tolak 2 kali. Saya sudah mulai deg-degan nih. Kok suami tiba-tiba bilang kayak gitu. Saya bilang sama Romo, masih ada vaksin dan saya terlambat. Lalu oke lah. Tapi setelah itu ada pengumuman dari perusahaan yang memberikan saya vaksin itu bahwa vaksin diundur. Kalau yang tidak mau boleh vaksin sendiri, nanti akan digantikan dengan barang kesehatan, alat kesehatan. Oke, saya harus vaksin sendiri. Jadi tanggal 23 saya vaksin yang pertama. Setelah vaksin, tanggal 24 pagi hari, saya mendapat telepon dari mertua perempuan bahwa mertua laki-laki saya meninggal. Antara tanggal 19 sampai itu memang kami dilema. Mertua sakit, kami nggak bisa tengok, bisa pulang. Suami ada pulang dari perusahaan nggak boleh GPS-nya. Kita dilema. Kita hanya bisa kontak via telepon dan segala macam. Tapi saat itu di Jepara itu memang informasinya mereka zona merah, banyak yang berkeliaran orang-orang yang positif, dan dari hasil telepon-teleponan kami, orang tua kami dan sakit itu mengalami tidak bisa kembali. Kami berpikir tapi kan nggak bisa melakukan apa-apa. Kami minta tolong orang yang di sana pun, para perawat juga banyak yang terpapar, rumah sakit, puskesmas banyak penuh. Akhirnya kami memutuskan, oke lah, nggak apa-apa. Tapi terus ternyata memang Tuhan berkehendak lain. Mertua saya dipanggil tanggal 24 itu juga ada panggilan dari rumah isoman anak yang gede. Terpaksa saya nggak ikut ke Jepara. Yang ke Jepara cuma suami aja. Saya sampai nangis-nangis pun nggak diperbolehin ikut. Padahal si mertua perempuan saya bilang, sebelum meninggal, Bapak tanyain saya. Karena ingin ketemu saya. Saya nggak bisa. Oke lah, Tuhan, saya terima ini. Saya bilang gitu sama Tuhan. Kemudian, tanggal 25, tiba-tiba sudah ada informasi dari rumah isoman kalau anak saya harus pulang karena sudah negatif. Secepat itu. Saya berpikir kok secepat itu. Kemudian saya membersihkan kamarnya untuk agar dia ketika pulang sudah bersih. Saya juga sudah jaga prokes, sebenarnya masker pakai, sarung tangan pakai, semuanya pakai. Tapi kemungkinan saat itu kan hari ketiga saya vaksin. Saya sudah tahu informasi bahwa ketika vaksin akan ada masa imun
akan turun. Tapi saya harus melakukan itu. Saya juga nggak tahu tanggal 20 setelah membersihkan itu berarti 1 hari selangnya ada rasa gatal di tenggorokan. Saya mencoba konsultasi dengan teman-teman yang vaksin. Oh, nggak apa-apa, itu biasa setelah vaksin seperti itu. Kayak gitu. Kemudian tanggal 27-nya badan sudah mulai nggak enak. Saya mencoba, saya pisah kamar dengan anak. Karena Rafa masih tetap ada di rumah, dia nggak mau. Dia bilang, Bunda, aku nggak pengen Bunda berjuang sendiri. Aku nggak mau ada di rumah Budi. Anak yang kecil bilang gitu. Kemudian saya sudah mulai pisah kamar. Saya pengen tidur sendiri karena merasa badan nggak enak. Malam hari saya menggigil. Pagi hari saya mau swab. Karena saya memutuskan untuk swab. Kemudian saya swab, saya diantar suami beserta anak negatif, suami negatif kan. Saya hasil swabnya langsung diminta suami. Saya tidak dikasih lihat sama suami. Saya langsung ditinggal pulang, saya pulang sendiri karena saya harus mengurusi ambil obat dan segala macam. Sampai di rumah, saya ditelepon sama suami. Saya nggak nyangka. Suami telepon sambil nangis. Nangis suami saya. Kenapa yang terpapar saya? Kenapa bukan saya saja Bun yang terpapar? Aku gitu, soalnya akeh. Kenapa harus Bunda yang terpapar? Suami bilang gitu. Dan yang harusnya saya itu butuh support, saya harus support suami saya. Saya bilang, ya, saya nggak apa-apa. Saya akan bisa lalui ini. Saya bilang gitu. Kalau ayah begini, pasti nanti imunnya akan turun. Nanti kalau ayah sakit, sopo sing ngerawat. Jadi saya mencoba menenangkan suami yang shock ternyata. Ternyata dia shock karena kenapa harus istriku? Kalau dia protes sama Tuhan, dia cerita, istriku kurang apa tuh Tuhan melayanimu? Kenapa harus istriku yang terpapar? Tapi saya bilang, gak ono pelayan sing apa namanya, sing nggak bisa kena COVID. Saya bilang gitu, saya mencoba gitu. Akhirnya oke lah. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya siap. Saya ikhlas, saya terpapar. Saya cuma bilang gitu. Tetapi hari pertama, kedua, ketiga, badan saya tuh enak. Setelah saya menerima hasil swab positif yang semalamnya itu gerges, badannya sakit semua itu, setelah saya menerima, badan saya enak. Seperti nggak punya sakit gitu. Saya bisa makan banyak, bisa ngemil, bisa. Tapi saya kan langsung dimasukin kamar seperti yang anak laki-laki itu. Tapi di sisi lain, kami kan ketua lingkungan. Kami mempunyai banyak umat yang terpapar juga. Karena itu kami memutuskan, kami tidak memberikan informasi bahwa saya sakit. Karena tujuannya begini. Waktu itu saya berpikir bahwa ketika saya dulu mendengar Mas Beni sakit, terpapar, Mas Rio sakit, terpapar, saya sangat khawatir. Saya berpikir orang-orang yang mengenal saya ketika tahu saya terpapar, pasti mereka juga khawatir. Jadi pikiran saya cuma hanya itu, Dok. Saya tidak ingin membuat orang lain khawatir. Karena itu kami merahasiakan kalau saya terpapar. Di sini ada umat lingkungan Thomas, Pak Marcel juga waktu itu terpapar, juga nggak tahu kalau saya terpapar. Jadi saya lebih memilih, saya akan memikirkan orang lain, memikirkan umat saya yang terpapar, daripada saya harus memberitahukan jika saya sendiri ini terpapar. Tapi justru dengan saya memikirkan orang-orang itu, saya tumbuh semangat. Saya nggak ngerasain apa-apa memang. Suami merawat saya dengan baik. Justru sepertinya ini yang membuat saya menjadi berpikir, kenapa Tuhan masih saya yang terpapar? Setelah saya berpikir, oh ya, saya tahu Tuhan maksudmu. Saya tahu Tuhan bahwa sebetulnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa ini loh, bojomu ki jane cinta lu cinta lu beneran lo, mau merawatmu sedemikian rupa gitu loh, mau berkorban apapun. Jadi saya nggak boleh sentuh apapun, nggak boleh kerja apapun. Pokoknya saya seperti
ratu, dilayani apapun gitu. Kemudian saya tetap menjalankan tugas sebagai ketua sebagai kami menjalankan tugas sebagai ketua lingkungan. Kalau ada yang terpapar kami telepon, kami semangati, kami kirimi apa yang mereka butuhkan meskipun kami bukan orang berada. Ekonomi kami pas-pasan. Pas-pasan. Tuhan tuh selalu kasih kami. Jika kami butuh, delalah ada yang ngasih. Jika kami pingin, delalah ada yang memberi gitu ya. Jadi kami sebetulnya dari sisi ekonomi tidak berlebih, tetapi kami memberikan yang terbaik untuk lingkungan kami. Jadi sampai 1 minggu ketika saya terpapar itu benar-benar waktu yang mencekam. Di lingkungan kami, di RT kami, itu banyak yang terpapar. Setiap hari 1 per 1 nama itu selalu ada ditambahkan di daftar catatan kami. Dan saya pun berharap saya tetap harus kuat. Puji Tuhan, memang Tuhan memberi kekuatan saya. Tuhan sudah backup saya dengan vitamin-vitamin yang sudah saya minum, dengan rasa cuek. Saya katakan, aku nggak mau kalah sama kamu loh virus. Saya cuma katakan itu. Aku nggak mau ketika saya harus menyerah dengan kamu. Tetapi memang kalau saya rasakan, hari pertama, kedua, sampai ketiga, saya baik-baik saja. Tapi ketika menginjak hari ke-7, saya drop. Saya nggak tahu apakah ini virus ini seperti pelana kuda atau gimana, saya nggak tahu. Tapi justru saya dropnya itu saya di hari ke-7 ketika saya mengikuti Zoom di Kepiketan. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak menutup informasi-informasi dari media sosial apapun. Karena saya merasa saya bukan orang pintar yang merasa bisa, tidak memerlukan semuanya, tetapi saya tetap membuka media sosial, membuka WhatsApp apapun. Tapi puji Tuhan di lingkungan kami, dari 1 tahun yang lalu, kami sudah membuat komitmen bahwa grup lingkungan tidak boleh share tentang COVID yang meresahkan. Jadi lingkungannya hanya untuk guyub-guyub saja. Jadi ketika ada lingkungan-lingkungan yang terpapar pun saya tidak share, nama-namanya juga tidak share. Saya hanya katakan kami doakan untuk umat-umat yang sedang sakit. Begitu saja. Kami tidak menyebut namanya, sama sekali tidak. Jadi seolah-olah di lingkungan kita aman-aman saja, baik-baik saja. Hingga pada akhirnya saya saat itu pesta pernikahan kami juga ada di bulan Juli. Si suami ki lupa toh saat saya di penjara di dalam kamar, saat saya diisolasi dan diperlakukan sebagai tuan putri, lah kok lali perkawinannya. Aduh, sudah tak kode-kode itu. Tanggal 6 ini ada apa toh? Kok enggak mudeng. Aduh, Gusti, aku maafkan ya. Semoga akhirnya oke, enggak apa-apa gitu. Lalu saya bikin postingan, ceritanya saya bikin postingan. Ternyata umat ada yang melihat dan, ternyata Mbak Ros itu sakit toh. Oh iya, saya memang ketika ada orang yang bertanya, saya mulai terbuka. Dan memang kami komit sama suami ketika kami berbicara gitu, apa yang membuat kami bersyukur, yaitu saya diberi sakit dengan gejala ringan. Terpaparnya dengan gejala ringan dan saya sanggup melaluinya. Saya masih bisa ngopeni istilahnya ya, ngopeni umat saya. Mereka nggak ada yang khawatir karena nggak ada yang tahu kalau saya sakit. Lalu kami bersyukur juga karena Tuhan ngasih kelimpahan buat saya. Meskipun saya berekonomi yang nggak kekurangan, maksudnya nggak berlebih, saya masih bisa membantu umat semuanya karena hanya satu semangat itu. Lalu kami sepakat bahwa ya sudah, nggak apa-apa. Kami bersyukur aja Tuhan, ini berkat yang luar biasa yang saya terima. Meskipun sampai saat ini dikatakan saya marah sama Tuhan, boleh. Saya pernah marah, Tuhan kenapa sih saya bisa kena? Gitu. Karena saya tahu bahwa ketika kita sudah terpapar virus ini, ibaratnya gelas, kita itu sudah retak. Karena saya menggali informasi itu, jadi saya sudah nggak bisa normal seperti kemarin lagi.
Karena sampai saat ini pun yang dikatakan long COVID itu saya mengalaminya. Saya sudah mulai nafasnya pendek-pendek. Kalau ngomong, kalau jalan sudah sering sekali ngos-ngosan gitu istilahnya. Jadi saya merasa memang saya nggak begitu normal. Terus asam lambung saya juga meningkat. Jadi justru saya mengalami itu setelah saya negatif dan setelah hari ke-7. Tetapi yang membuat kami kuat adalah saya percaya Tuhan itu menopang saya dan keluarga saya hingga saya bisa melaluinya dengan ya sukacita. Saya bilang meskipun saya terpapar, saya masih bisa melakukan meski hal-hal kecil untuk menolong tetangga, untuk menolong saudara-saudara kita. Itu aja sharing saya, Mbak Ud, Romo, Kak Elisa. Baik, pesan saya cuma satu, andalkan Tuhan di setiap. Terima kasih Kak Ros. Waduh, luar biasa ya. Sakit COVID membuat memberi kesempatan pada suami untuk membuktikan cinta gitu ya. Romantis banget loh. So sweet gitu ya. Sayangnya kok lali ya tanggal 6 Juli ya. Nanti setelah itu bikin honeymoon berdua ya. Honeymoon memang berdua ya. Kalau sudah fit semua terus honeymoon gitu ya. Baik, terima kasih Kak Ros, ceritanya luar biasa dan sangat menginspirasi ya, mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan daripada memikirkan diri sendiri tambah stres gitu ya, lebih baik memikirkan orang lain dan itu menjadi semangat bagi kita untuk lebih semangat untuk lebih cepat sembuh gitu ya. Matur nuwun Kak Rosita. Nah, ini langsung kita lanjutkan saja mungkin dengan Bu Mariati. Bisa menyampaikan sesuatu dan mungkin juga mengomentari tadi yang dialami oleh Kak Ros. Monggo, Bu Mariati. Ya, terima kasih Bu Elisa. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, saya Mariati, menyusup di sini, gitu ya, di Paroki Krapyak gitu. Ya, kenalan dikit gitu ya. Saya kalau paroki dibilang parokinya itu masuknya di Santo Mikael, Semarang Indah gitu. Tapi rumah saya itu nggak di daerah Semarang Indah. Jadi saya sebenarnya wilayahnya Ngalian gitu. Nah, kenapa saya masih paroki di sana? Karena dulu masih banyak pelayanan di sana. Setelah nikah pindah ke Ngalian gitu ya, masih seringnya ke bawah gitu. Jadi ya parokinya masih berparoki di situ. Nah, sekarang dengan kondisi pandemi seperti ini, malah nggak pernah ke gereja karena kita online akhirnya gitu ya, setiap hari Minggu. Baik, cerita yang menarik tadi dari Bu Rusita gitu ya, luar biasa. Saya kepingin deh ada interaksi gitu ya dengan Bapak Ibu yang ada di sini semua gitu. Nah, saya kepingin Bapak Ibu bisa open mic, bisa juga kalau mau tulis di kolom chat juga boleh gitu ya. Kalau tadi waktu mendengarkan ceritanya dari Bu Rusita, bagian mana sih yang paling menarik buat Bapak Ibu semua? Yang berkesan buat Bapak Ibu. Tentunya beda-beda ya, dan ini nggak masalah gitu. Tapi justru menurut saya senang sekali ada yang sharing ini, sharing is caring gitu. Karena di saat kita mendengar cerita orang lain, kita bisa dikuatkan dari situ. Gitu. Nah, kalau dari Bapak Ibu, waktu dengar ceritanya Bu Rosita, apa nih? Hal menarik apa yang didapat? Oh, Pak Sukiman mau ini? Pak Sukiman mau sharing? Boleh Pak, mic-nya di-open dulu. Oh, tombol mic-nya diklik dulu Pak, supaya bisa. Oke. Pak Sukiman, suaranya belum ada Pak Sukiman. Mic-nya dipencet dulu Pak. Belum Pak. Gambar mic. Gambar mic-nya dipencet agak kuat Pak. Pojok. Pojok kiri, bawah.
Belum. Sambil menunggu Pak Sukiman mungkin Bapak Ibu yang lain. Boleh? Oke, ini di kolom chat ada yang muncul. Memilih untuk memikirkan orang lain saat diri sendiri sedang sakit. Saya stressing di kata memilih, gitu ya. Artinya, Bu Rosita saat itu di tengah berbagai hal yang sebenarnya bisa dilakukan, Bu Rosita memilih untuk memikirkan orang lain, ya. Lalu kemudian semangat melayani, memotivasi Bu Rosita membuat lebih kuat dan lebih cepat sembuh. Oke, dari Pak Beni, dari Bu Sulistia, dikasih anugerah sakit tapi tetap semangat melayani. Oke, dari Eyang, mengandalkan Tuhan. COVID itu ada dan harus siap. Oke, berarti ada satu kesadaran di situ ya. Oke, nah ini menarik Bapak Ibu. Saya sendiri sebenarnya juga sarjana COVID, Bapak Ibu. Jadi saya sudah menempuh pendidikan akademik gitu ya. Itu lebih duluan. Jadi itu di bulan-bulan akhir Desember gitu. Kalau tadi Bu Rosita sempat menyatakan misalnya suaminya ada rasa nggak terima gitu ya. Kok bisa sih gitu ya? Saya pun mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Kok bisa sih gitu ya? Dan suami saya itu orang yang sangat-sangat rigid gitu ya. Itu sampai saya juga sebel gitu ya, karena setiap kali baru ngelakuin apa dikit, cuci tangan nggak gitu, pakai sabun nggak gitu terus kan setiap hari gitu ya. Nah dia orang yang sangat-sangat rigid dan memang kalau ditanya kami tertular dari mana gitu, saya kerja di rumah gitu. Nah kebetulan waktu itu memang suami saya bolak-balik mengantar orang tuanya. Ya. Oke, Pak Sukiman mau sharing? Oh iya ya. Sebentar, Nang. Oh, maaf, tadi masih ke-mute. Oke. Oke, malah gambari hitam ya. Mana dia? Tak masuk ke ngene. Pikir kita masuk ke salon malah hitam. Loh, ini loh salah satu dampak pandemi yang perlu kita syukuri, kita tuh belajar teknologi. Betul nggak Bapak Ibu? Itu ya. Dulu apa kita Enggak apa-apa, digeser ke kiri, Pak. Geser ke kiri. Layarnya geser ke kiri. Sudah, suaranya sudah. Pak Sukiman, monggo kalau mau ngendikan sudah Ya, ada suaranya. Ya, jangan diundang Yan, aku Yan. Dia di-unmute toh. Pak Sukiman mau ngendikan? Ya. Sudah bisa toh? Kok belum didengarkan gitu terus caranya? Sudah Pak, sudah ada suaranya. Suaranya udah jelas Pak Sukiman. Nah ini berarti caranya dipencet sih. Sudah. Terus wes. Ya. Tombol suara toh. Lihat. Aduh, aku kok kesulitan Yan. Ini loh. Lihat layarnya. Sukiman. Ini Yan. Nah, dipencet lagi layarnya. Pak, suaranya sudah terdengar. Pak Sukiman. Bawah sendiri itu, bawah. Lo hilangi. Itu, ya pencet lagi. Ini sing hijau. Sing hijau dulu. Berarti saya mute dulu ya Pak Sukiman. Ya, di mute saja Bu. Oke. Nah ini menariknya kondisi pandemi ke segala usia akhirnya kita belajar dengan teknologi ya. Oke. Oke, sampai di mana? Oh, tadi. Oke. Coba halo gitu, bisa dengar nggak? Halo? Iya, Pak. Oh, dengar, Mas. Ya. Tapi suaranya kado ya. Halo? Ya, mereka pakai monggo, Pak, kalau mau sudah bisa dengar. sharing, silakan. Ini berarti pakai handset ya. Oh, Bapak bicara aja. Enggak pakai model handset kuning di mau. Oke. Ya. Jadi waktu saya mengalami itu, saya dan suami juga melontarkan pertanyaan yang sama. Kok bisa gitu ya? Di tengah sudah menjaga protokol kesehatan sedemikian rupa. Bahkan kami sempat mikir, lah orang-orang yang nggak pakai masker gitu ya, yang jalan-jalan seenaknya sendiri, itu kok ya nggak kena gitu ya. Kita yang malah justru jaga kok kita kena gitu. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang saat ini terkena COVID, apakah ada yang sempat muncul perasaan seperti ini? Kok aku sih? Kok bisa kena sih? Kok akhirnya kena juga sih? Wes. Sempat ada? Halo? Sudah bisa, coba halo dulu. Oke. Halo? Ya, Bu. Halo?
Ya, Pak. Oh, udah masuk ini. Selamat malam, Bu. Ya, monggo Pak Ini. Sukiman. Ini tanggapan untuk tadi itu, tanggapan Ibu siapa yang pertama itu? Rosita. Itu Ibu Rosita itu, walaupun dia tuh sudah terpapar, untuk buat Bu Rosita kan tidak merasakannya dia tuh orangnya mesti kuat. Tapi dia sudah terpapar COVID. Masih bisa memberikan semangat kepada lain-lainnya itu loh. Itu saya salut itu. Itu. Oke. Ya. Menarik. Makasih Pak Sukiman. Iya, Bu. Makasih, Ya. Bu. Ya. Oke. Nah, ini menarik gitu ya. Ternyata dari sharingnya Bu Rosita itu bisa menginspirasi orang lain. Bahwa dalam kondisi seperti ini bukan terus malah bingung gitu ya. Boleh sih pertamanya pasti bingung gitu ya. Wong Tuhan kan juga nggak SMS kita dulu, nggak WA-an kita dulu, besok tak kasih COVID kan nggak gitu ya. Tiba-tiba kita dikasih gitu. Nah, wajar kalau kita awalnya kaget, awalnya shock, awalnya protes gitu ya. Nah, belum lagi kalau mungkin di antara Bapak Ibu semua ada yang punya pengalaman bahkan sampai kehilangan orang-orang yang dikasihi. Itu pasti munculnya banyak hal. Bisa jadi nggak cuma orang-orang yang dikasihi, karena pada masa-masa pandemik ini juga nggak dipungkiri bahwa kita bisa saja mengalami kehilangan bukan orang yang dikasihi, tetapi misalnya pekerjaan kita, itu ya. Lalu kemudian kebebasan kita yang selama ini bisa sana sini suntal-suntul gitu ya, pergi-pergi bebas. Nah sekarang kayak harus di rumah semua. Nah, kalau di antara kita ada yang mengalami awalnya itu nggak suka, nggak senang, kecewa, marah, itu hal yang manusiawi sekali, wajar sekali Bapak Ibu. Justru nggak wajar kalau Bapak Ibu itu nggak mengalami seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bisa jadi apa yang Bapak Ibu munculkan pada diri Bapak Ibu adalah Bapak Ibu menolak itu. Menolak perasaan itu. Merasa bahwa kayaknya aku kuat. Nah, padahal dalamnya rapuh. Nah, kalau istilah sekarang nih Bapak Ibu gitu ya, anak-anak muda, itu namanya toxic positivity gitu ya. Seolah-olah mempositifkan sesuatu, maunya kayaknya kita enggak apa-apa gitu ya. Tapi sebenarnya dalam diri kita itu sebenarnya kita terluka. Gitu. Nah, kalau di antara Bapak Ibu ada yang merasa bahwa saya ngalami hal semacam ini, nah, kuncinya adalah yang pertama nerima Bapak Ibu. Gitu. Nah, saya waktu mengalami hal semacam itu memang sempat yang namanya nggak terima, tapi kemudian dalam perjalanannya kita coba mikir gitu ya. Oke, kita memang bukan dengan sengaja gitu membuat diri kita terbebas dari semuanya dan akhirnya kita terpapar. Kalau itu kan kita berarti memang menjegurkan sendiri untuk ditularin si COVID gitu ya. Kepingin si COVID itu main-main ke tubuh kita. Tapi ini kan kita sudah menjaga semuanya. Dan menariknya di saat semacam itu sebenarnya sadar nggak disadari, masalah yang kita alami itu nggak cuma si COVID. Penyertanya tuh banyak. Seperti tadi Bu Rosita gitu ya. Dari awalnya itu kan nggak Bu Rosita gitu. Tapi orang lain terlebih dahulu, terus kemudian kena merembet yang lain-lain. Sama halnya dengan yang waktu itu saya alami bersama keluarga gitu ya. Saya, suami, dan mertua waktu itu positif dan akhirnya kami isoman. Mertua sudah punya komorbid kanker dan saat itu sedang perawatan kankernya gitu. Nah, anak-anak kami unsikan ke orang tua gitu ya. Dan baru pas 10 hari saya selesai isoman, tapi kurang lebih itu 10 sampai 14 hari saya isoman. Saya kemudian melakukan PCR. Sebenarnya belum negatif full gitu ya. Tapi naiknya udah angka CT-nya 36. Gitu. Saya dapat telepon bahwa ayah saya sakit. Gitu. Jadi mendadak lemes gitu. Nah, mau nggak mau, saya konsultasi dengan dokter, gimana dok? Oke, kalau udah 14 kali isoman nggak apa-apa. Akhirnya saya turun. Urusin orang tua saya, cari rumah sakit itu susah ternyata. Ya, nggak segera ditangani. Itu yang pertama. Di tengah kondisi kalau dikatakan betul-betul tadi Bu Rosita bilang ada long COVID-nya. Selesai COVID itu nggak terus langsung seger kewarasan gitu ya. Ada masanya yang kadang-kadang kita juga ngedrop gitu.
itu belum betul-betul pulih, saya harus handle orang tua saya, lalu kemudian baru ngurusin papa saya. Itu baru sampai jam 3 sore. Saya ditelepon anak saya. Anak saya itu sampai ditinggal rumah berdua sendiri, gitu ya. Jadi yang satu umur 12, yang satunya umur 7 gitu. Nah, ditinggal. Apa boleh buat? Dan saya ditelepon, "Mama, adik panas." Aduh, saya puyeng lagi gitu ya. Ini gimana? Suami jelas nggak mungkin gitu ya. Dan akhirnya saya pulang mengurusi anak-anak, dan kemudian kita mencoba membenahi semua hal ini, mengambil keputusan dalam waktu yang singkat dan secepat-cepatnya. Entah itu tepat atau enggak, itu yang penting diputusin dulu dalam kondisi semacam ini. Gitu. Dan setelah semuanya selesai, Bapak Ibu, kami berdiskusi dengan keluarga. Apa sih yang kita dapat gitu ya dari pengalaman hal ini? Dan menariknya malahan, saya justru dapat dari anak-anak saya. Bagaimana mereka melihat bahwa, "Mah, Tuhan itu kok ya pas ya. Mama selesai satu, terus handle ini. Terus adik itu waktu tak kasih tahu, kamu harus minum obat, kamu tidur gitu ya. Itu ya nurut saat itu gitu ya. Jadi bagaimana kemudian ketahanan keluarga itu diuji justru di saat-saat ini. Gitu. Nah, itu yang saya melihat kalau tadi Bu Rusita bilang pengalaman mungkin jadi lebih tahu seberapa cinta buat suaminya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang ada saat ini mengalami justru kemudian melihat bagaimana ketahanan keluarga yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Dan bukankah di saat-saat COVID ini sebenarnya kepedulian kita satu dengan lain itu justru semakin kuat. Nah, ini yang menariknya di situ. Nah, Bapak Ibu saya mau share satu slide gitu ya, yang saya kepingin Bapak Ibu mungkin bisa melihat dari sini itu apa sih yang Bapak Ibu cermati gitu ya. Nah, pandemi ini itu datang itu berarti tahun 2020 ya. Kalau nggak salah, Maret ya waktu itu. Nah, Bapak Ibu masih ingat waktu itu, masih awal tahun, Bapak Ibu punya banyak impian? Awal tahun 2020 punya banyak impian, entah itu pekerjaan, entah itu relasi, entah apapun itu. Sama halnya dengan saya. Kita punya banyak impian di tahun itu. Karena apa? Karena kita punya pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu kita jalani nggak masalah. Dan itu saat itu kita berada di comfort zone. Zona nyaman. Zona aman. Kita merasa tahu kondisinya, kita bisa kontrol, kita bisa punya banyak impian, punya banyak rencana di situ. Dan tiba-tiba COVID datang. Gitu ya. Dan kita masuklah di zona ketakutan semua. Ketakutan di sini reaksi orang bisa macam-macam, gitu ya. Bisa yang akhirnya jadi paranoid banget, curiga banget, gitu ya. Bisa yang kemudian jadi nggak percaya diri, bisa yang kemudian malah ngawur karena merasa takut, gitu ya, dan capek untuk melindungi diri terus dengan prokesnya, ya udah ngawur sekalian. Jadi kompensasinya dari rasa takut, gitu. Dan sebenarnya Bapak Ibu, pertanyaannya saya, kalau Bapak Ibu saat ini mengalami COVID, Bapak Ibu apakah masih di fear zone? Apakah sudah mulai bergeser ke zona belajar? Yang mana Bapak Ibu? Silakan. Di zona belajar ini artinya apa? Kita belajar menghadapi masalah, kita menemukan cara-cara baru, gitu ya. Kita mencoba keluar dari lingkaran kita yang ada. Nah, kalau kita saat ini sudah berada di fase belajar, itu pertanda baik Bapak Ibu. Lah Bu, saya tuh masih di fear zone piye gitu. Gak apa-apa Bapak Ibu. Paling tidak sudah mulai keluar dikit tuh dari zona nyamannya, udah mulai takut. Bayangin kalau manusia itu nggak punya rasa takut, dia nggak akan melakukan apa-apa. Tapi kita kadang-kadang perlu dikasih rasa takut itu untuk membuat kita berpikir, untuk kemudian merefleksikan diri kita. Gitu. Dan inilah masuk ke fase belajar.
Nah, kalau Bapak Ibu nanti sudah di fase belajar, nah ini kita nanti akan mulai masuk ke zona bertumbuh. Artinya Bapak Ibu akan mulai bisa, oh nerima kondisinya kayak gini, terus sekarang aku mau gimana ya? Kita mau balik lagi juga nggak bisa toh? Kan kehidupan terus berjalan ke depan, bukan berjalan mundur. Jadi kita mulai menata lagi ke depan. Nah, pertanyaannya saya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu lihat lingkaran-lingkaran ini, apa yang terbersit? Dari lingkaran nyaman, lingkaran ketakutan, lingkaran belajar, lingkaran bertumbuh. Apa yang Bapak Ibu lihat di situ? Terbersit apa dengan melihat lingkaran-lingkaran itu? Silakan kalau ada yang mau open mic, silakan. Boleh nyoba, nggak apa-apa. Ini nggak ada salah benar ya Bapak Ibu. Ini bukan sekolahan gitu ya. Tapi mari kita mencoba melihat apa yang Bapak Ibu lihat dengan melihat lingkaran-lingkaran ini. Saya boleh mencoba untuk ikut? Boleh, silahkan. Kalau saya, salam kenal Bu Maria, sama-sama umat Paroki BSD yang terdampar di Paroki Kerapian. Saya harus dampingin Ibu karena Ibu nggak dengar. Ah, ya. Kalau saya melihat dari lingkaran-lingkaran itu, kita harus tetap belajar, survive, karena nggak ada yang stagnan. Seperti sebetulnya pencanangan paroki itu untuk habitus baru. Jadi setiap saat kita harus berani berubah. Begitu. Itu menurut saya. Oke, makasih Bu. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Ada? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu amati lingkaran-lingkarannya dari lingkaran putih, lingkaran biru, lingkaran hijau, lingkaran ungu, yang paling besar lingkaran yang mana? Yang mana? Ungu. Oke. Artinya apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu itu lagi di-stretch sama Tuhan itu loh. Kemampuan kita itu mau ditarik. Artinya kita mau dimampukan oleh Tuhan. Kemampuan kita tuh semakin diperbesar. Kita tuh sebenarnya mau diperkaya. Nah, sekarang masalahnya Bapak Ibu, yang menentukan Bapak Ibu berada di lingkaran putih, biru, hijau, atau ungu, siapa yang menentukan sebenarnya? Diri sendiri, loh, Bu. Yes, betul. Diri sendiri. Nah, kalau Tuhan itu sudah mau membawa Bapak Ibu untuk menjadi lebih besar lagi, dan kemudian Bapak Ibu memutuskan tetap di lingkaran yang putih, ya apa boleh buat. Tapi kalau kita kemudian bergeser, nyaman enggak, jelas enggak nyaman. Orang jelas yang di lingkaran putih itu misalnya comfort zone, zona nyaman kok. Bayangin Bapak Ibu, siapa yang di sini badannya masih lentur, masih elastis. Coba Bapak Ibu berdiri, terus kemudian tangannya pegang ujung kakinya. Siapa yang masih nyampe? Siapa yang masih lentur? Langsung Pak Christian ketawa. Pak Kris masih nyampe nggak Pak Kris? Pak Beni nggak nyampe, Bu. Pak Beni nggak nyampe. Keganjal perut atau keganjal apa? Keganjal perut ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Dan kita pun waktu menarik diri kita misalnya. Contohnya menyentuh aja. Itu kita ngalamin yang namanya sakit loh. Ke-stretch kan ototnya kita.
Nah, sama Bapak Ibu. Sekarang kondisinya kita itu lagi di stretch, ibaratnya kayak karet itu kita baru diolor gitu. Nah, sekarang kita itu mau menyerahkan diri kita itu yang mau yang di mana? Kalau kita mau berhenti di fear zone, ya udah kita berhenti di situ. Dan akhirnya kita kesulitan untuk keluar. Jadi fear zone itu malah jadi comfort zone-nya kita. Nah, kan lucu lagi gitu ya. Kita takut tapi kita menikmati itu jadi zona aman gitu loh. Karena apa? Karena kita takut untuk ditarik lagi. Lah ayo toh. Ini justru kok kesempatan kita diberi apa ya? Kalau orang bilang kan banyak yang bilang ini tuh ujian gitu ya. Kalau saya melihat setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi bukan karena kebetulan kok. Saya yakin semua itu ada rencananya. Dan kalau kita itu dikasih masalah yang sama, itu artinya Bapak Ibu, kita belum lulus KKM. Jadi kalau istilahnya anak-anak sekarang, kita harus remedi. Nah, kalau kita kepingin nggak usah remedi gitu ya, makanya kalau waktu diolor itu kita mulai melihat, kita juga berdoa, Tuhan tuh maunya apa sih dalam hidup kita? Karena kita sebenarnya diberi akal budi loh untuk melihat dari sisi lain. Gitu. Tapi seringkali kita itu sudah tertutup membentengi pikiran kita sendiri dengan mengatakan hidup sekarang ini susah. Nggak bisa jualan apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya apa Bapak Ibu? Apapun peluang yang muncul di hadapan kita, kita nggak akan melihat. Karena di pikiran kita itu sudah terblok bahwa hidup itu susah. Artinya kita tidak ada harapan. Yang menarik dari Bu Rosita tadi, kenapa Bu Rosita akhirnya dia kuat gitu ya untuk menjalani kondisi ini? Karena dia punya satu harapan, punya satu optimisme. Nah, seperti tadi kalau misalnya terkait dengan misalnya bergeser gitu ya, melihat orang lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya salah satu cara. Gitu. Saya sendiri jadi termotivasi karena apa? Karena ngelihat anak-anak saya. Saya harus cepat sembuh. Akhirnya apa? Semua makanan dikonsumsi, olahraga dan cepat, DD dan segala macam semua dilakukan, gitu. Dan kemudian punya optimisme baru. Nah, itu Bapak Ibu, mudah-mudahan itu bisa membangkitkan. Dan mungkin satu lagi, saya punya foto-foto yang mungkin Bapak Ibu bisa pilih. Saya punya 5 foto Bapak Ibu. Nah, setelah mengalami kondisi seperti ini Bapak Ibu kepingin jadi foto yang nomor berapa toh? Ya, nomor berapa? Boleh drop di kolom chat. Silahkan pilih. Siapa pilih nomor 1? Wah, Bu Elisa. Siapa pilih nomor 2? Wah, siapa nih? Nomor 5. Oke, nomor 5. Nah, Bapak Ibu, ini adalah keputusan Bapak Ibu. Dengan kondisi semacam ini Anda mau menjadi orang seperti apa? Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah memilih, ada yang pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sekarang saya ajak, yuk kita peragakan bareng. Seperti fotonya itu. Tadi Bapak Ibu pilih yang mana, silakan peragakan, gitu ya. Kalau Pak Beni dan Bu Utami ya silakan seperti itu gitu ya. Nanti kita akan foto bareng gitu ya. Oke? Diingat-ingat ya posenya ya gitu ya. Oke. Nah, ingat-ingat ya Bapak Ibu. Nah, ada yang 4, ada yang 5. Nah, siap semua? Silakan berpose, saya akan memotret gitu ya. Silakan berpose seperti orang yang tadi Anda lihat. Oke. Siap Bapak Ibu? Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, itu tadi. Intinya Bapak Ibu mau jadi seperti apa itu pilihan Bapak Ibu, keputusan Bapak Ibu. Gitu ya. Dan nggak usah tengok kanan kiri karena selalu rumput tetangga selalu hijau, gitu ya. Tapi pasti mereka juga melakukan perjuangan itu. Gitu. Tetap semangat Bapak Ibu, cepat lulus COVID-nya. Bisa wisuda cum laude ya. Terima kasih Bu Elisa. Terima kasih Bu Mariati. Aplaus untuk Bu Mariati ya, luar biasa. Jadi memang prinsipnya kita harus siap di stretch ya Bu ya.
Bukan supaya bisa pegang jari kaki lagi, tapi supaya secara emosional kita tuh siap untuk dibentuk menjadi semakin berkembang begitu. Terima kasih Bu Mariati atas pencerahannya malam ini. Moga-moga bisa memberikan semangat baru untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah mendapatkan santapan secara psikologis gitu ya. Nah, sekarang waktunya untuk kita berlanjut ke kesehatan. Dokter Patrice mana ya? Ini sudah ada yang bertanya, Dok. Di kolom chat kita mungkin bisa langsung lanjutkan dengan tanya jawab ya, Dokter J. Kebetulan sudah ada beberapa yang bertanya di chat, mungkin bisa langsung dijawab saja. Oh, boleh. Saya bacakan atau dibaca sendiri, Dok? Saya baca sendiri. Siap, silakan. Ini yang dari ada dua pertanyaan ya, Bu Elisa? Artinya penanyanya sama? Ya, dari Pak Budi ya. Ya. Jadi ini pertanyaannya, mohon pencerahannya jika sudah terpapar COVID, akan tetapi belum pernah vaksin, info harus menunggu 3 bulan sejak swab negatif. Info terbaru untuk vaksin tidak perlu menunggu 3 bulan. Mana yang benar? Nah, ini sampai sekarang itu dari Depkes, dari Persatuan dari ilmu-ilmu kesehatan, dari penyakit dalam, dari penyakit paru, anestesi, Ikatan Dokter Anak, itu semuanya masih sampai saat ini ya, sampai saat ini masih tetap menunggu sampai 3 bulan. Dengan alasan begini, kenapa menunggu sampai 3 bulan? Kalau sudah seseorang itu terpapar oleh COVID, kemudian dia selamat sembuh, itu antibodinya itu yang terbentuk itu tinggi. Nah, kemudian kenapa harus 3 bulan? Karena jangka waktu 3 bulan itulah antibodi itu mulai menurun. Nah, di saat antibodi itu mulai menurun itulah maka dianjurkan tetap dilakukan vaksin. Tetapi kalau dalam 3 bulan pertama itu Bapak divaksin, itu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Jadi tidak ada gunanya. Jadi maka sebaiknya tetap menunggu 3 bulan. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada masa kadaluarsa hasil swab antigen maupun swab PCR terkait persyaratan mau keluar kota atau luar provinsi? Nah, kalau ini kan persyaratan ini sebenarnya sudah ada dan sudah disosialisasikan oleh pemerintah ya. Kalau untuk swab PCR itu berlaku 3 hari, tetapi kalau untuk yang antigen, swab antigen itu 1 hari. Jadi pada hari itu juga. Nah, seperti itu. Demikian Bu Elisa. Yang ini yang tercantum di kolom chat. Oh, ada lagi, Dok. Monggo langsung dijawab. Oh, di bawah. Atur nuwun, Dok, infonya. Sami-sami, Pak. Hanya masalahnya gini. Jadi memang kita ada salahnya juga kalau terlalu percaya dengan medsos nih. Jadi saya itu berdasarkan memang suka baca tapi tidak melaksanakan. Ya, jadi saya lebih yang valid lah. Soalnya malah justru kadang-kadang menjerumuskan. Terus masalah swab, masa kadaluarsa tadi. Ada yang swab itu hasilnya baru seminggu kemudian. Itu yang paling lama. Nah, kaitannya dengan 3 hari itu tadi. Berarti hasil swab keluar, itu maksudnya itu 3 hari itu setelah hasil swab itu kami terima, atau sejak swab dilakukan? Dari hasil swabnya keluar. Oh, baik. Matur nuwun. Ini pertanyaan dari Pak Christian. Dokter, saya sudah kembali pulih sejak 3 hari yang lalu. Tetapi saya masih batuk sampai sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Pak Christian, berarti hari ini hari keberapa ya? Kalau boleh saya tahu sejak
ada gejala? Ini hari ke-17, Bu. Oh, hari ke-17 ya. Iya, hari ke-17 ya. Maaf, Bapak melakukan isoman di rumah? Betul ya, bersama keluarga ya. Jadi begini, perjalanannya secara teori bahwa virus corona ini dia akan mati itu sekitar hari ke-10 sampai hari ke-14. Nah, cuma ada beberapa kasus itu yang gejalanya itu masih ada. Itu bahkan muncul itu bisa sampai berbulan-bulan. Nah, itu tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Rosita yang namanya adalah long COVID. Ya. Jadi long COVID itu mendeskripsikan adanya tanda atau gejala yang masih berlangsung setelah infeksi akut. Nah, dikatakan infeksi akut itu adalah 14 hari. Dan itu gejalanya masih bisa berlangsung. Dan pada penelitian-penelitian yang sudah ada, itu 10% itu bisa muncul lebih dari 3 minggu. Kemudian 35% itu bisa muncul hari ke-14 sampai hari ke-21. Gejala itu masih ada. Dan kemudian yang 20% itu bahkan yang lebih lama, lebih dari 5 minggu. Itu gejala itu masih ada. Seperti itu. Nah, kalau untuk mengatasinya batuk, itu Bapak bisa berkonsultasi dengan dokternya Bapak, bisa minum obat batuk. Kalau ada rasa sesek, itu memang dianjurkan untuk ada latihan pernafasan. Seperti itu. Nanti akan secara bertahap itu akan hilang seperti itu. Itu Pak. Iya, iya Dok. Kemarin saya swab antigen dan hasilnya negatif. Memang sampai saat ini saya masih di obat oleh dokter untuk untuk obat batuk ya dalam bentuk kapsul gitu ya. Coba saya kurang tahu apa namanya, tapi oleh dokter karena memang ngambilnya dari Kimia Farma sudah dalam bentuk kapsul yang sudah terpisah dari kemasannya gitu. Dan itu saya masih konsumsi sampai sekarang, Dok. Iya. Ya. Baiknya diteruskan, Pak. Baik, ya. Makasih, Dokter. Ya, mari. Ini yang di kolom chat sudah tidak ada ya, Bu Elisa? Oh, iya, sudah habis. Monggo kalau ada yang mau langsung bertanya kepada Dokter Patris. Mumpung ada kesempatan. Pak Sukiman, monggo. Suaranya dulu Pak Kiman, Pak Sukiman. Dipencet dulu yang kiri bawah. Gambar mic-nya yang kiri bawah Pak, yang di HP Pak. Pak Sukiman, gambar mic yang di HP kiri bawah. Yang merah. Yang warna merah coret itu loh Pak. Sementara menunggu Pak Sukiman, boleh saya bertanya sedikit, Dok? Ya, silakan. Boleh, silakan, ya. Pak. Nah, iya, jadi gini, saya kan kemarin sudah antigen. Tujuan saya kan kemarin itu untuk memastikan apakah saya sudah bisa kerja secara offline gitu, artinya masuk kantor gitu ya. Tetapi oleh kantor masih meminta saya untuk istirahat sampai 2-3 hari ke depan gitu. Gimana ini, Dok? Apakah memang setelah 2-3 hari ke depan, ketika saya masih batuk, apakah saya masih bergejala yang seperti yang dokter katakan tadi? Terima kasih. Ya. Begini Pak, sebenarnya dari panduan dari Depkes, itu jadi kalau untuk yang OTG, gejala ringan sampai sedang, itu tidak memerlukan swab ulang. Dan swabnya itu sebenarnya bukan antigen kalau untuk evaluasi itu. Jadi swabnya itu swab PCR. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang penting adalah masa isolasi mandirinya. Jadi kalau ada bergejala, itu pertama adalah 10 hari plus 3 hari tanpa gejala. Kalau seperti Bapak saat ini kan masih batuk. Berarti itu isolasinya memang masih. Isolasinya masih sampai nanti batuknya mereda,
terus di plus 3 hari tanpa gejala. Seperti itu. Gitu, Pak? Ya, paham. Makasih, dokter. Ya, makasih. Ya. Dok, ada yang bertanya, Dok, di chat? Oh ya. Latihan pernafasan seperti yang bagaimana ya? Itu sebenarnya saya mau memberi materi ini. Tetapi mungkin yang akan datang, jadi kalau begitu kan saya bisa ada gambarannya, ada slide-nya, ada gambarnya, jadi mungkin lebih jelas. Tetapi secara gampangnya, itu adalah latihan pernafasannya itu kita posisi dari duduk, dengan duduk, kemudian kita menarik nafas pelan-pelan melalui hidung, terus kemudian kita mengeluarkan secara perlahan-lahan. Nah, jadi kalau dihitung itu nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan itu 1:2. Jadi maksudnya kalau kita menarik nafas kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian kita mengeluarkannya berarti pada hitungan yang ke-8. Seperti itu. Itu cara gampangnya seperti itu. Mungkin nanti pada kesempatan yang akan datang mungkin saya bisa lebih menjelaskannya lebih gampang kalau ada slide-nya ya. Seperti itu. Baik, siap Dok. Minggu depan ditunggu Bapak Ibu sekalian. Minggu depan jangan lupa join lagi. Kita latihan pernafasan ya minggu depan. Bawa baju senam. Yoga bersama ya Dok. Baik Pak Sukiman, apakah sudah bisa membuka speakernya? Tadi mau ngendikan apakah jadi Pak Sukiman? Gini dengar nggak, Bu? Oh iya, dengar. Pak. Ini gini, Dok, saya mau ngasih satu gambaran gini. Itu saya itu terpapar COVID-19. Saya sudah isoman selama sampai sembuh. Tapi kan kita harus vaksin. Nah, menunggu 3 bulannya itu, Dok. Apakah di waktu mau vaksin itu kita harus swab antigen atau bagaimana? Minta penjelasannya, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sukiman. Jadi untuk melakukan vaksin 3 bulan lagi itu syarat yang utama untuk vaksin itu adalah dalam kondisi sehat. Dalam 7 hari sebelumnya, sebelum waktunya vaksin, itu dalam kondisi sehat tidak sakit. Oh iya. Andai kata Bapak mempunyai kelainan yang lain seperti umpamanya darah tinggi, kencing manis, seperti itu harus terkontrol kondisinya. Ya, hanya itu aja Pak. Tidak terima kasih Dok. swab. Ya. Terima kasih. Monggo, apakah ada yang lain yang ingin bertanya langsung? Saya mungkin mau bertanya. Sinten menika nggih? Budi Sarwo. Nggih, monggo Pak. Untuk istri saya itu kan vaksin pertama itu kan sudah dilakukan. Terus setelah vaksin seminggu kemudian kan terpapar. Nah, untuk vaksin yang kedua itu apakah harus mengulangi vaksin 1, 2 atau lanjut ke kedua dan menunggu 3 bulan lagi gitu, Dokter Petri? Iya, itu tetap Pak, tetap. Jadi kan vaksin pertama, terus kemudian 1 minggu terpapar, tetap menunggu 3 bulan, baru tetap vaksin kedua. Sayang sekali kalau itu dilewatkan, karena vaksin yang kedua itu untuk mengejar menaikkan kembali antibodinya yang mulai turun. Seperti itu. Saya tanya Dokter Pak Marsono. Saya kan sudah selesai isoman itu 2 minggu yang lalu. Berarti sudah
tanggal 17 itu selesai, lebih dari 2 minggu. Tapi rasanya sekarang ini kok cepet capek ya. Cepet capek, kemudian juga masih sering batuk. Bahkan istri saya ini sekarang batuknya rada banter. Kita udah minum obat batuk. Ada Gurafit, ada obat batuk yang apa itu? Obat batuk itu, dokter. Nah, sebaiknya gimana? Saya perlu periksa ke dokter untuk memastikan bahwa karena waktu terpapar kan saya mungkin dikategorikan ringan, ya. Jadi memang ringan rasanya enggak gimana ya? Ya ringan gitu loh, dokter. Itu aja. Iya, Pak. Memang betul. Gejala long COVID ini itu jadi dia tidak dikategorikan untuk yang berat atau kritis. Memang pada penderita-penderita yang berat dan kritis itu yang lebih berisiko untuk mengalami kejadian long COVID ini. Tetapi yang ringan sampai sedang pun, bahkan yang OTG pun, itu masih ada kemungkinan. Walaupun memang prosentasenya itu lebih kecil dibandingkan kalau yang terpapar dalam kondisi berat atau kritis. Nah, betul sekali kata Bapak, walaupun kalau melihat perjalanannya, Bapak mudah capek, kadang-kadang masih batuk, itu memang kemungkinan besar itu masih gejala dari pasca COVID-nya atau long COVID-nya itu. Nah, kalau untuk ibu, di mana batuknya malah frekuensinya lebih, itu betul sekali sebaiknya itu periksa ke dokter. Jadi apakah itu hanya gejala long COVID-nya itu, apakah ada penyakit lain yang menyertai? Atau justru malah penyakit yang lain, bukan dari COVID-nya. Itu memang harus dipastikan. Seperti itu, Pak. Nggih, matur nuwun, dokter. Nggih, sami-sami. Nggih. Monggo, ada lagi yang ingin bertanya? Melanjutkan Pak Marsono, kalau Pak Marsono tadi kan belum terlalu lama, masih 2 minggu. Saya malah justru negatif itu sudah 1 bulan yang lampau. Tetapi seseknya masih, makanya saya tadi sempat menanyakan latihan pernafasan yang bagaimana. Karena olahraga pagi saya sudah jadi setelah positif saya sering DD. Selama isoman saya bisa DD, tetapi setelah saya masuk dinas lagi, otomatis kan nggak bisa DD, dokter. Jadi saya hanya mengandalkan pagi hari waktu perjalanan dari Ngalian sampai Kaligawe, lumayan setengah jam pagi saya masih bisa ngerasain sinar matahari. Tetapi seseknya kok masih terasa gitu loh, Dok. Apakah itu ada hubungannya dengan Pak Marsono, Bu Marsono tadi yang sebaiknya saya harus check up karena kalau rentang usia kan saya jauh ya dengan beliaunya, tapi belum normalnya setelah 1 bulan dari negatif itu apakah masih termasuk normal dalam kedokteran? Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi di depan saya sudah mengungkapkan bahwa dalam penelitian 20% itu lebih dari 5 minggu itu masih merasakan gejala itu. Nah, latihan pernafasan itu jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, dan posisinya sebenarnya ada gambarnya nih, karena saya tidak bisa menampilkan gambarnya, memang agak susah untuk membayangkan. Nah, tapi pada prinsipnya begini, Bu. Kalau Ibu sudah melatih pernafasan, sudah melakukan olahraga, itu sudah baik. Olahraganya itu bertahap. Jadi dari yang ringan dulu semampunya Ibu. Kalau umpamanya jalan kaki saja di halaman rumah. Kemudian nafas Ibu merasa sudah ngos-ngosan, Ibu harus berhenti. Nah, kemudian besok lagi diulang. Nah, umpamanya ini berjalan ngiteri halaman baru separuh halaman sudah ngos-ngosan, Ibu berhenti. Nah, besok paginya lagi dicoba lagi jalan umpamanya sampai separuh kok masih kuat, sampai 3/4.
ngos-ngosan berhenti lagi. Jadi itu memang butuh bertahap. Tetapi setelah Ibu menjalani itu semua, kok ternyata malah bertambah keluhannya, bertambah sesek seperti itu, kok tidak ada membaik. Nah, itu memang betul Ibu sebaiknya konsultasi ke dokter. Tujuan konsultasi ke dokter itu adalah yang pertama, untuk memastikan apakah betul ini gejala saya, ini gejala yang akibat dari terpapar COVID yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, apakah ada penyakit lain yang menyebabkan gejala tersebut. Nah, seperti itu, Bu. Gitu. Terima kasih. Setelah olahraga, saya seringkali ngecek dengan oximeter. Ya. Saturasi saya 96, kemudian yang bawah itu apa ya, jantung, itu saya 100. Apakah itu bagus atau bagus? Oh, begitu. Ya. Jadi saturasi oksigen pada orang normal itu 95 ke atas. Kemudian kalau denyut nadi untuk orang dewasa itu 60 sampai 100. Seperti itu, ya. Semakin ngos-ngosan semakin jantungnya lebih tinggi, nggih. Oke. Jadi kalau kita sesak nafas, ya. Jadi kalau begini, kita bernafas kan mengambil oksigen. Kalau dalam kondisi sakit, ya, atau ada sesuatu yang mengganggu masukan oksigen ke dalam paru-paru, tubuh itu akan mengompensasi untuk mendapatkan oksigen sebanyak-banyaknya yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi salah satunya adalah dengan respirasi, nafasnya itu frekuensinya akan bertambah. Nah, dengan frekuensi bertambah itu mempengaruhi jantung. Jantung juga ikut untuk dia menyalurkan oksigen ke seluruh bagian tubuh supaya tercapai yang seoptimal mungkin seperti yang diharapkan. Makanya dia denyutnya akan lebih cepat juga. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Pak Bowo katanya mau nanya, Pak Bowo. Tadi sempat WA saya Bu Petris, Pak Bowo nanyain putranya. Pak Bowo, kok malah hilang? Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Bu, karena waktu juga yang harus kita perhatikan. Oke, baik. Kak bacakan tadi pertanyaannya Pak WA. Ini putranya Vivi dan Ibu Bowonya kan sudah negatif. Tapi kok masih hilang bau sama rasa, Dok? Ya. Nah, salah satu gejala long COVID-nya itu adalah itu anosmianya itu. Jadi memang itu yang diserang adalah di saraf penghidungnya. Seperti itu. Nah, itu memang butuh waktu untuk dia pulih kembali. Seperti itu. Oke, Pak Bowo mau ditambah pertanyaannya? Pak Bowo. Ini kalau sambil menunggu, ini Pak Budi ini bertanya lagi nih. Oh ya, monggo Dokter. Apakah benar vaksin kemarin Sinovac itu kekebalannya hanya bertahan 3 bulan sehingga perlu vaksin lagi? Nah, seperti ini, semua vaksin yang ada sekarang itu semuanya masih dalam tahap penelitian semua, dan ini kan karena kondisi emergensi, maka jadi istilahnya itu dipaksakan. Jadi kalau pada vaksin-vaksin seperti pada anak-anak bayi, pada anak-anak balita, itu penelitiannya itu membutuhkan waktu sampai 20 tahun. Ini karena kondisi pandemi, maka vaksin itu dipersingkat penelitiannya. Nah, yang penting itu adalah dari WHO. WHO itu sudah memberikan rekomendasi kalau itu efektivitasnya di atas 50%, itu sudah boleh diberikan. Seperti itu. Nah, kemudian memang ini kan juga
masih tahap penelitian. Memang vaksin itu kalau antibodi itu memang dia setelah naik sekitar pada hari ke 28 hari. Tapi kalau untuk lansia itu hari ke 56. Itu antibodi itu mencapai puncaknya. Nah, kemudian setelah itu dia memang akan turun. Nah, itu diperkirakan turunnya itu bulan ketiga sampai bulan ke-6. Seperti itu, Pak. Ya, matur nuwun Bu Dokter. Masalahnya saya menanyakan ini, saya ini kan dalam perawatan penyumbatan pembuluh darah sama gagal ginjal. Nah, pada masa vaksin saya itu mungkin sudah hampir habis 3 bulan, karena saya termasuk angkatan yang pertama di PRPP waktu itu. Terus kira-kira apa yang harus untuk mengantisipasi, menghindari itu, apa yang harus kami lakukan, Dok? Karena mengingat kondisi Bapak, jadi vaksinnya kan berarti ditunda, ya toh Pak? Enggak, saya sudah vaksin, sudah 2 kali vaksin. Ya. Nah, terus ini saya ada informasi bahwa vaksinnya itu kekebalannya itu hanya bertahan 3 bulan. Nah, ini terkait dengan kondisi saya sebelum lewat 3 bulan ini, apa yang harus untuk mengantisipasi saya supaya tidak kena lagi gitu. Itu Pak, dengan prokes yang ketat. Ya. Itu 5M itu. Yeah. Sebenarnya kalau kita kan sudah tahu semua bahwa pintu masuk virus itu ke dalam tubuh kita itu lewat 3 tempat. Mata, hidung, mulut. Yeah. Jadi makanya kenapa dengan prokes yang ketat itu mudah-mudahan itu bisa mencegah itu. Yeah. Ya, karena kemarin itu justru saya itu yang dikhawatirkan semua pihak ya, karena saya ada istilahnya komorbid ya. Tapi justru saya paling aman dalam artian saya berdua sama anak saya di diklat karantina di sana. Tapi justru saya hanya merasa keluhan saya itu hanya sehari 2 hari. Nah, hari berikutnya itu malah saya bisa meladeni anak saya waktu di karantina di diklat itu. Itu memang saya tetap konsul dengan dokter saya, dokter jantung maupun dokter ginjal, juga dengan dokter yang nakes tempat gitu. Jadi memang saya juga dibatasi soal obat-obat itu. Itu memang saya tidak terpengaruh dengan kamu harus minum ini, minum berdasarkan info-info medsos itu tidak saya ikuti. Ya saya apa yang dikatakan dokter ya itu aja yang saya lakukan gitu. Dan ini hanya timbul masalah ada info baru lagi bahwa batas kekebalan 3 bulan ini yang saya jadi agak was-was itu. Memang vaksin itu bukan satu-satunya untuk mencegah kita tidak terkena. Contohnya saja pada vaksin-vaksin pada bayi-bayi, pada balita, pada anak-anak. Sejak lahir mereka sudah di-drill tuh vaksinnya. Ya toh? Disuntik BCG untuk mencegah TBC. Tapi dalam perjalanannya tetap bisa terkena. Cuma vaksin ini memberi payung kepada kita, itu kita tidak sampai kalau terkena itu tidak sampai menjadi sampai berat atau kritis. Seperti itu. Yang penting adalah dengan prokesnya itu Pak, 5M-nya itu. Ya. Ya, gitu Pak. Ya, sehat selalu Pak. Ya, amin. Baik, matur nuwun atas pertanyaan-pertanyaannya dan terima kasih juga Dr. Pet yang sudah begitu bersemangat menjawab pertanyaan. Tapi apa dayalah waktu juga yang harus memisahkan kita, Dok. Minggu depan lagi ya, Dok, kita sambung ya. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ada pertanyaan yang terkait dengan keluhan-keluhan, nanti langsung bisa WA ke WA-nya Satgas. Tadi pesannya Romo begitu. Pertanyaan apapun yang terkait dengan long COVID, dengan obat, dengan apapun, silahkan langsung ke WA
Satgas COVID dan nanti akan diteruskan kepada tim kesehatan yang berwenang. Begitu. Matur nuwun Bu Mariati, matur nuwun Dr. Petris yang sudah begitu luar biasa memberikan semangat dan pencerahan untuk kita semua. Sekarang waktunya kita serahkan kepada Romo dan Frater untuk memberikan santapan rohani. Sebelum nanti jam 8 kita juga bersama-sama berdoa dengan umat separohi. Monggo, Romo atau Frater? Ya, saya urip Ter. Ini waktu kita nggak banyak. Frater mau komentar sesuatu? Silakan kalau mau komentar sesuatu. Saya doa saja Romo nanti. Oh, doa saja. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sharing yang meneguhkan, lalu juga pencerahan dari Bu Mariati, dari dokter, semakin membuat kita harus memang yakin, memang akhirnya kita memang harus beradaptasi dengan banyak hal. Dan apa ya, tentu yang kita ingin gapai bersama dalam perjumpaan semacam ini adalah energi-energi positif itu semakin terkumpul banyak di antara kita semua. Dan ada begitu banyak rahmat ya di balik sesuatu yang memang mungkin ketika dijalani sesuatu yang berat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang dalam situasi proses penyembuhan tetapi tetap berani memperhatikan orang lain, tetap komit dengan macam-macam hal yang selama ini memang dibuat. Tadi yang disaringkan Kak Ros sekeluarga, tapi diwakili Kak Ros ya, tapi itu mewakili keluarga juga saya kira. Itu Bapak Ibu. Lalu nanti perjumpaan-perjumpaan semacam ini terus kita teruskan nanti dengan macam-macam hal yang pasti akan memperkaya di antara kita semua. Harapannya semakin banyak yang sembuh, lalu semakin care dengan prokes, dengan diri kita dan keluarga, dan akhirnya kita memang belum tahu persis ya dinamika pandemi akan sampai kapan, tetapi memang kita dipanggil untuk beradaptasi dengan banyak hal. Itu saja Bapak Ibu sekalian, salam sehat untuk kita semua, dan akan kita tutup dengan doa. Jam 8 nanti juga akan ada doa online untuk kesembuhan Bapak Ibu yang sudah sakit dan kita semua. Doa bersama sekarang akan dipimpin oleh Frater. Silakan Frater. Baik Romo, Bapak Ibu semuanya, mari kita hening sejenak, kita mengendapkan, meresapkan segala hal baik yang boleh kita terima sore hingga malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan baik yang boleh kami alami malam hari ini. Kami boleh saling berbagi, mendengarkan pengalaman dari saudara, keluarga kami. Semoga apa yang boleh kami terima, apa yang boleh kami bagikan pada malam hari ini sungguh dapat meneguhkan, menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk senantiasa mencintai kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan semoga di situasi pandemi ini kami tetap dapat bertekun, mempersembahkan diri dan berpasrah kepadamu, bahwa Engkaulah penyembuh sejati, Engkaulah obat dari segala kesakitan kami. Tuhan, kini kami persembahkan seluruh harapan, permohonan kami kepadamu. Kami mohon berkat untuk kesehatan kami dan untuk orang-orang yang boleh kami kenang pada hari ini. Engkau kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ditutup dengan berkat Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Saudari-saudara sekalian, dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Terima kasih Romo Frater, Bu Mariati, Bu Petris, semua yang hadir. Kita ketemu lagi minggu depan pada jam yang sama dan channel yang sama. Jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa jam 8 kita bergabung bersama seluruh umat Porfik Rapia untuk berdoa bersama mohon kesembuhan dari COVID. Ini pertemuan akan saya tutup. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian dan jangan lupa untuk terus berbahagia. Sampai jumpa. Terima kasih. Semangat Bapak Ibu semua. Terima kasih Mariati. Terima kasih. Jumpa minggu depan. Istri saya swabnya negatif tadi, sudah negatif. Oke. Monggo kita berpindah ke YouTube ya, sudah jam 8. Oke, dulu. Terima kasih.